Itu tadi video mengenai perjalanan Fulbright di Indonesia, di mana video tersebut kami buat pada tahun 2017, ketika kami merayakan beasiswa Fulbright yang ke-65 tahun di Indonesia, dan juga Aminah yang ke-25 tahun di Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, sudah tidak sabar ya tentunya untuk bergabung menjadi Fulbrighter dan menerima beasiswa Fulbright, khususnya Fulbright DAI. Nah, tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para guru yang sudah bergabung dari Sabang sampai Merauke dan sudah menyampaikan dari mana asal mereka di kolom chat. Ada yang dari Padang, ada yang dari Aceh, ada juga yang dari Bogor, Maluku Utara, dan lain sebagainya. Kami juga menerima banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kami terima di Zoom registration, seperti contohnya, kelengkapan berkas atau syarat yang diperlukan saat mendaftar Fulbright DAI itu apa saja? Bagaimana cara mendaftarnya? Apa saja hal-hal yang berkaitan dengan proses pendaftaran hingga dinyatakan layak diterima? Terus setelah itu ada yang mengatakan atau menanyakan ingin ikut beasiswa tapi bagaimana caranya? Nah, Anda berada pada acara yang tepat karena kami sesaat lagi akan memulai informasi mengenai Fulbright DAI untuk guru SD, SMP, SMA, atau sederajat se-Indonesia. Tim studio, silakan untuk tampilkan PowerPoint mengenai Fulbright DAI. Ya, kita langsung saja mulai ya untuk beasiswa Fulbright DAI. Namun sebelumnya, ini adalah perkenalan singkat tentang beasiswa Fulbright secara umum. Beasiswa Fulbright adalah program pertukaran pendidikan terkemuka Amerika Serikat yang membuka kesempatan bagi mereka dari berbagai kalangan, termasuk guru, untuk menjalani berbagai program, baik program peningkatan profesionalisme, penelitian, dan lain-lain. Next. Di Indonesia sendiri, penerima beasiswa Fulbright itu sudah ada sejak tahun 1952. Dan tercatat sudah ada 3.000 alumni orang Indonesia dan 1.200 orang Amerika Serikat yang pernah datang ke Indonesia. Untuk profil dari penerima beasiswa Fulbright asal Indonesia, 80% itu merupakan mereka yang menerima beasiswa di jenjang S2 dan juga S3. Sisanya adalah mereka yang menerima program Fulbright di berbagai program nirgelar, termasuk Fulbright DAI ini tentunya. Next. Nah, Fulbrighter pertama di Indonesia itu siapakah? Berikut ini adalah potretnya, yaitu Bapak Hasan Syadili. Nama beliau sudah tidak asing ya bagi kita, karena Bapak Hasan Syadili adalah penyusun kamus legendaris bilingual bahasa Inggris Indonesia, yang hasil karyanya kita masih nikmati hingga saat ini. Beliau adalah seorang Fulbright Master's Degree program alumni pada tahun 1952, di mana beliau kuliah di bidang studi sosiologi di Cornell University. Next. Selain beliau, juga ada Rustandi Kartakusuma yang mengajar sastra Indonesia di Yale University. Next. Ada juga Kiai Haji Agus Salim yang merupakan cendekiawan Muslim terkemuka yang merupakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang ketiga. Beliau memberikan kuliah bertema Islam dan Nasionalisme Indonesia di Cornell University. Next. Nah, kita langsung masuk saja nih ke program Fulbright DAI. Apakah program Fulbright DAI itu? Program ini merupakan program nirgelar dan nirkredit untuk peningkatan profesionalisme guru dengan menjalani kegiatan di berbagai universitas yang menjadi partner program ini di Amerika Serikat. Nirgelar dalam hal ini berarti setelah Anda menyelesaikan program, Anda akan mendapatkan Certificate of Completion. Anda tidak mendapatkan gelar seperti misalkan gelar S1, S2, atau S3 ya. Oke, next. Program Fulbright DAI ini ditawarkan ke 18 negara, termasuk ke Indonesia. Beberapa negara diantaranya ada Finlandia, Yunani, Bangladesh, Senegal, Taiwan, kalau negara tetangga ada di Singapura, dan sebagainya. Pada tahun akademis 2021 hingga 2022, itu menandakan tahun ke-12 Fulbright DAI ditawarkan di dunia. Next. Oke. Fulbright DAI itu menawarkan kesempatan yang sangat unik, yaitu
untuk meningkatkan keahlian sesuai dengan bidang studi yang Anda ajarkan masing-masing di sekolah. Lalu, meningkatkan kemampuan mengajar, dan tidak kalah penting adalah menambah wawasan tentang Amerika Serikat, dan Anda juga memiliki kesempatan untuk menyelesaikan proyek individu atau kelompok di akhir program. Next. Apa sajakah komponen kegiatan programnya? Yaitu di Amerika Serikat, Anda akan mengikuti perkuliahan di universitas, tapi ini nirkredit tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Yang berikutnya adalah menjadi asisten pengajar di sekolah setempat yang dekat dengan universitas di mana Anda akan ditempatkan. Yang berikutnya tentunya ada komponen pertukaran budaya yang tidak bisa dielakkan atau inevitable ya, karena nanti Anda akan berangkat ke Amerika Serikat tentunya. Dan yang tidak kalah penting adalah kesempatan untuk mentoring selama program. Next. Sekembalinya Anda ke Indonesia, kalau sudah menjadi seorang alumni dari program Fulbright DAI, maka Anda masih bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk tindak lanjut setelah program, seperti kesempatan untuk memenangkan grants atau hibah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, atau juga kesempatan untuk didukung dalam pelatihan lanjutan. Pelatihan lanjutan di sini maksudnya Anda memiliki kesempatan untuk juga bisa menularkan atau mendarmabaktikan ilmu pengetahuan atau knowledge yang Anda dapatkan dari Amerika Serikat kepada rekan-rekan guru di lokasi Anda. Menarik ya. Yang tidak kalah menarik lagi, yang berikutnya adalah kesempatan untuk proyek kolaboratif dengan sekolah di Amerika Serikat. Ya, next. Kita masuk kepada bagian komponen pembiayaan, di mana ini adalah salah satu hal yang tadi juga sempat ditanyakan oleh salah seorang pendaftar program ini di Zoom registration, yaitu adanya asistensi untuk melamar visa J1. Lalu setelah itu Anda juga akan dibekali dengan kegiatan orientasi prakeberangkatan di Indonesia. Lalu tiket pesawat pulang pergi Indonesia Amerika Serikat itu tentunya juga akan ditawarkan. Lalu Anda juga akan mengikuti workshop di awal dan di akhir program di Amerika Serikat. Dan kalau ada biaya selama menjalani kegiatan akademis di Amerika Serikat itu juga akan ditanggung. Yang tidak kalah penting adalah biaya hidup serta akomodasi selama Anda berada di Amerika Serikat. Yang berikutnya, komponen pembiayaan. Next. Nah, asuransi kesehatan dan kecelakaan selama Anda mengikuti program ini tentunya juga akan ditanggung oleh program. Lalu, transportasi menuju sekolah setempat juga akan ditanggung, serta apabila diperlukan tunjangan harian untuk biaya tak terduga selama program akademik di universitas, hal ini juga ditanggung oleh programnya. Dan biaya bagasi untuk perjalanan internasional Anda juga akan ditanggung. Serta, kalau diperlukan, Anda juga akan diberikan tunjangan teknologi. Dan yang tidak kalah penting adalah kesempatan untuk mengajukan hibah bagi alumni yang berprestasi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa komponen pembiayaannya itu sangat lengkap sekali ya. Jadi Anda tidak usah khawatir mengenai hal ini kalau Anda terpilih menjadi seorang Fulbright DAI Fellow. Next. Sekarang kita masuk kepada informasi berikutnya, yaitu siapakah yang sekiranya bisa mendaftar program ini. Next. Syarat ini adalah tentu Anda harus merupakan warga negara Indonesia, sanggup menyelesaikan program di Amerika Serikat, bersedia kembali ke Indonesia setelah program, dan memiliki komitmen untuk melanjutkan profesi sebagai pengajar. Next. Untuk persyaratan khususnya, Anda merupakan guru di jenjang SD atau SMP atau SMA atau sederajat yang mengajar dengan penuh waktu, di mana populasi muridnya itu sebagian besar atau mayoritas adalah murid lokal. Ya, jadi Anda apabila mengajar di jenjang-jenjang lainnya yang sederajat dengan SD, SMP, atau SMA,
itu boleh sekali, seperti contohnya SMK atau SMAK, madrasah aliyah, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, atau mungkin ada sekolah yang di jenjang-jenjang ini di pondok pesantren, maka Anda semuanya bisa melamar program Fulbright DAI. Ya. Persyaratan berikutnya adalah Anda memiliki pengalaman mengajar penuh waktu minimal 3 tahun, namun bila Anda memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun, akan lebih disukai. Dan yang berikutnya adalah memiliki gelar pendidikan S1 serta memiliki kemampuan bahasa Inggris yang disertifikasi dengan TOEFL ITP dengan skor minimal 500 atau skor IBT atau IELTS yang setara dengan skor 500 tersebut. Next. Nah, kabar baik ini ya, bagi Anda yang merupakan spesialis media perpustakaan, konselor bimbingan, spesialis kurikulum, koordinator pendidikan khusus dan pendidikan lainnya, administrator yang bekerja dengan siswa sekurang-kurangnya 50% dari waktu Anda juga bisa melamar program Fulbright DAI. Oke. Nah, ini jadi merupakan kesempatan yang sangat baik supaya Anda bisa meningkatkan profesionalisme Anda ya. Oke, berikutnya. Next. Bagaimanakah cara mendaftarnya? Ada 2 cara yang bisa dilakukan apabila Anda ingin melamar program Fulbright DAI, yaitu secara daring dengan mengisi formulir aplikasi daring atau dengan mengirimkan berkas ke kantor Aminef. Next. Formulir aplikasi di laman Aminef itu bisa didapatkan di www.aminef.or.id, lalu Anda klik di bagian Grants for Indonesians, lalu klik yang Programs, lalu klik yang Fellowships. Apabila Anda tidak bisa mengikuti informasi ini, tidak usah khawatir, nanti di akhir acara kami akan tunjukkan layar kami supaya Anda tahu dengan tepat di mana Anda bisa mendapatkan informasinya. Next. Untuk persyaratan mendaftar, apa sajakah? Yaitu Anda harus mengisi formulir aplikasi, termasuk 1 halaman Statement of Purpose, lalu Anda juga mengisi formulir dukungan dan referensi kelembagaan yang diisi oleh supervisor, lalu Anda juga perlu menyerahkan kebijakan privasi dan pernyataan sertifikasi aplikasi yang ditandatangani, serta formulir persetujuan cuti yang diisi oleh direktur di sekolah Anda. Oke, next. Untuk persyaratan pendaftaran yang berikutnya, yaitu menyerahkan fotokopi hasil tes TOEFL atau IELTS yang masih berlaku, CV, fotokopi transkrip dan ijazah, serta fotokopi KTP yang masih berlaku. Nanti kita akan bertanya bersama-sama kepada para alumni mengenai tips mereka dalam memenuhi persyaratan pendaftaran ini ya. Oke, next. Tenggat waktu pendaftarannya adalah di tanggal 15 April 2021 ya. Jadi masih ada kurang lebih 1 bulan lagi untuk Anda mendaftar program Fulbright DAI. Next. Ya, kalau Anda ingin mendapatkan informasi terkini, tentunya laman Aminef merupakan rujukan utama bagi para calon pelamar Fulbright DAI dari Indonesia. Alamatnya ada di www.aminef.or.id. Next. Atau Anda juga bisa mengikuti kami di berbagai laman atau kanal media sosial, ada Facebook page, ada Twitter, dan juga ada Instagram. Next. Berikut ini adalah sekelumit informasi mengenai Aminef, yaitu pengelola beasiswa Fulbright di Indonesia. Aminef merupakan yayasan nirlaba dwi bangsa dengan Dewan Pembina dan Dewan Pengurus berkebangsaan Amerika Serikat dan Indonesia. Kami berdiri sejak tahun 1992 dan mengelola salah satu program Fulbright yang terbesar di Asia Pasifik. Next. Tentunya Aminef memiliki visi misi, yaitu meningkatkan saling pengertian dan rasa saling menghormati antara Amerika dan Indonesia melalui berbagai kegiatan pertukaran pendidikan, yaitu program Fulbright dan program beasiswa lainnya.
Jadi, bagi Anda, penerima beasiswa Fulbright asal Indonesia, itu pasti akan berangkat ke Amerika Serikat untuk menjalani program Anda. Karena Aminef tidak mengelola program beasiswa apabila Anda ingin menjalani sebuah program di Indonesia. Ya. Begitupun dengan orang Amerika yang kami biayai untuk riset, mereka akan datang ke Indonesia. Oke, next. Itu saja dari kami penjelasan mengenai program Fulbright DAI. Tentunya kita akan bersama-sama mendengarkan setelah ini pengalaman dan tips dari alumni Fulbright DAI, yaitu ada 3 orang yang sudah bergabung dengan kita pada sore hari ini, yaitu ada Bapak Izzuddin Syarif dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, lalu juga ada Ibu Sari Maidona dari Padang, Sumatera Barat, dan juga ada Ibu Umi Rukaila Safari dari Jember, Jawa Timur. Saya ingin mengucapkan halo kepada semuanya. Halo, rekan-rekan sekalian. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, Ibu Umi. Selamat sore dari Jember. Selamat sore juga. Oke, rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan membahas sedikit ya mengenai tips dari rekan-rekan dalam memenuhi persyaratan program Fulbright DAI. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa program ini memerlukan beberapa dokumen atau beberapa berkas, yaitu ada TOEFL, surat rekomendasi, dan sebagainya. Oke, saya minta bantuan kepada rekan-rekan di tim studio untuk menampilkan informasi submission requirement yang ada di laman Aminef. Ya, ini adalah laman Aminef-nya ya. Lalu silakan klik di bagian Grants for Nations. Oke. Lalu klik yang Fellowship Fulbright DAI. Oke. Nah, saya ingin menanyakan kepada Pak Syarif dulu nih. Nah, Pak Syarif, di salah satu dokumen yang diminta, yaitu ada Leave Approval Form. Nah, bisakah dibagikan tips kepada Bapak Ibu guru sekalian, bagaimana Anda mengkomunikasikan bahwa Anda pada saat itu, di tahun 2019 berarti ya, 19, ya. itu melamar program Fulbright DAI dan memerlukan Leave Approval Form ini. Ya. Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Mbak Mita, rekan pendidik seluruh Nusantara. Jadi saya itu tahun kedua ya mencoba untuk meng-apply ke Fulbright, sehingga itu sudah saya komunikasikan sebenarnya dengan pimpinan, dan beliau sebenarnya sangat support. Memang yang jadi problem kadang-kala adalah jumlah kita meninggalkan tugas ya. Namun ketika saya diskusi dengan pimpinan, kemudian bercerita dengan supervisor atau pengawas, ditemukan bahwa kita boleh meninggalkan tugas, kemudian dan itu tidak terhitung sebagai tugas belajar dan lain-lain, jadi hanya seperti diklat biasa. Nah, dari situ akhirnya punya kekuatan untuk bisa leave approval. Kemudian saya coba komunikasi dengan guru yang ada, kira-kira siap-siapkah untuk membantu, menggantikan tugas saya, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Begitu Mbak Mita dan rekan-rekan semuanya. I see, baiklah. Nah, sekarang kita kepada Ibu Umi mengenai salah satu dokumen yang diperlukan, yaitu fotokopi TOEFL atau IELTS score. Bagaimanakah Ibu Umi mendapatkan di Jember waktu itu? Halo rekan-rekan guru seluruh Indonesia. Untuk mendapatkan tes TOEFL waktu itu saya bergabung dengan guru-guru lain se-Jember, membentuk grup bersama-sama dikelola oleh salah satu politeknik waktu itu, dari ada lulusan Fulbright di situ, lalu mereka membantu kita guru-guru yang ingin melamar program tersebut. Jadi kita berkumpul di politeknik, lalu dikelola oleh Bapak
Fulbright tersebut, Pak Handoyo namanya, kita tes bersama-sama di situ. I see. Jadi memang ada semacam study grupnya ya, Ibu? Iya, ya. Jadi para pemburu beasiswa itu kita punya komunitas di Jember, jadi kita saling membantu. Bisa saling membantu dan saling menguatkan tentunya. Iya, menyemangati terutama. Iya, betul sekali. Oke, rekan-rekan sekalian, bagi Anda yang ingin memenuhi persyaratan berikut ini, khususnya untuk yang skor TOEFL, nah ini ada salah satu hal yang bisa kami sampaikan, yaitu bahwa saat ini untuk tes TOEFL ITP itu ada penyesuaian dari pihak pengelola tes TOEFL ITP se-Indonesia, yaitu lembaga namanya IIEF atau IIEF. Mereka mengadakan tes ITP itu secara online. Namun untuk jadwalnya Anda silakan masuk ke laman iief.or.id untuk mengetahui jadwal tes yang terdekat di lokasi Anda. Jadi misalkan Anda berada di kota lain yang selain di mana tes itu berada, itu sebetulnya juga bisa dilaksanakan, ya. Jadi silakan Anda penuhi, dan ingat bahwa untuk tes TOEFL ITP itu biasanya ada jangka waktunya, yaitu dari tanggal tes hingga skor Anda dikeluarkan, itu kurang lebih ada waktu 2 atau 3 minggu, disesuaikan dengan kebijakan tes center masing-masing. Jadi silakan Anda berkonsultasi dengan tes center yang Anda kehendaki. Oke, itu tadi tambahan mengenai skor TOEFL. Untuk berikutnya saya ingin kepada Bu Dona mengenai statement of purpose. Nah, kira-kira Ibu Dona bisa dibagikan ketika Anda menuliskan statement of purpose ini, apa saja garis besarnya di sana? Oke, terima kasih Mbak Mita. Selamat bergabung sahabat-sahabat guru hebat seluruh Indonesia. Nah, jadi untuk pengalaman statement of purpose ini, jadi lebih kepada apa sih niatan kita untuk program ini gitu. Jadi kalau di Fulbright-nya atau Aminef itu kan melihat biar kecil tapi dampaknya jelas. Itu aja kuncinya rasanya. Jadi kita nggak muluk-muluk mau meningkatkan yang gimana atau apa gitu. Jadi ini spesifik. Itu aja kuncinya rasanya yang statement of purpose. Oke, jadi spesifik namun tetap applicable ya, disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing tentunya ya. Oke. Saya rasa untuk persyaratan-persyaratan lainnya seperti CV, transkrip, akademis, dan lain-lain ini juga perlu diperhatikan bahwa waktu untuk melamar itu memang cukup lama, yaitu 1 bulan lebih ya menuju deadline. Namun ada kalanya untuk mempersiapkan dokumen-dokumen ini memang perlu waktu dan khusus. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Karif, atau bagaimanakah pengalaman Bapak ketika Bapak ingin mendapatkan fotokopi ijazah dan transkrip yang dilegalisir serta dalam bahasa Inggris. Mengingat lokasi Bapak sekarang di Kalimantan, namun dulu S1 di Pulau Jawa ya Pak? UND. Iya. Ya, bagaimana Pak pengalamannya? Ya, ini yang akhirnya membuat saya tertahan 1 tahun ya. Karena belajar dari pengalaman, jadi Bapak Ibu ketika saya berangkat juga saya sudah share ke kawan-kawan yang lain. Karena di angkatan-angkatan kami, mungkin Bu Umi juga merasakan itu bahwa ijazah kita masih dalam berbahasa Indonesia, ya, sehingga perlu kita kembali lagi ke kampus untuk meminta salinan dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi saya pada saat ada tugas dinas keluar, kemudian menyempatkan diri sebentar, akhirnya dapat salinan itu, makanya tahun berikutnya saya apply dalam bentuk sudah berbahasa Inggris. Jadi teman-teman masih cukup waktu. Sekarang sifatnya sangat mudah. Kalau kita masuk ke laman perguruan tinggi kita, biasanya ada bentuknya untuk kita bisa usulkan itu. Mereka sekarang itu merupakan salah satu standar dari pelayanan mereka untuk akreditasi. Jadi jangan khawatir teman-teman semua, insya Allah pasti akan dibantu. Begitu kira-kira.
Oke, jadi memang perlu waktu ya. Oh, kelihatannya sepele, tapi ternyata itu merupakan faktor yang menunda waktu Bapak melakukan pelamaran di tahun pertama, begitu ya? Iya, betul, betul. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Nah, rekan-rekan, semoga ini tips singkat dari para pembicara ini dalam rangka mempersiapkan berkas itu bisa menjadikan gambaran bagi Anda ya, yang saat ini sedang menyiapkan diri untuk melamar. Ingat bahwa untuk berkas ini ada 2 opsi yang Anda bisa lakukan ketika Anda ingin menyerahkannya, yaitu opsi pertama, dengan menyerahkan hard copy dari dokumen aplikasi Anda ke alamat Aminet, ada di laman kami tentunya, lalu Anda atau bisa menggunakan opsi kedua, yaitu menyerahkan online application. Oke? Nah, itu tadi untuk tipsnya. Oke, silakan bisa dihilangkan untuk page halaman Aminat ini.